Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Oke, baik, sebelum pelajaran kita mulai, ketua kelasnya pimpin dalam doa dulu ya. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, anak-anak di sini semuanya masuk semua. Masuk Bu. Nggak ada yang sakit? Nggak ada Bu. Nggak ada ya. Jadi coba keluarin dulu buku-bukunya, simpan yang nggak penting, keluarin bukunya, buku LKS-nya sama buku catatannya ya. Iya Bu. Oke, udah semua? Udah Bu. Oke, kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu ya, yaitu pelajaran kita hari ini tentang sistem ekonomi. Di sini semuanya udah tahu sistem ekonomi itu apa? Belum tahu Bu. Belum tahu. Oke, sistem ekonomi itu dapat diartikan sebagai seperangkat mekanisme dan institusi untuk menjawab pertanyaan apa, bagaimana, dan untuk siapa barang dan jasa itu diproduksi, ya. Ingat ya. Jadi di sini tujuan pelajaran kita itu supaya kita tahu pengertian sistem ekonomi itu apa, macam-macam sistem ekonomi itu apa, juga manfaatnya nanti apa, fungsinya untuk apa. Jadi nanti tujuan pelajaran kita itu ya. Iya Bu. Oke, kita mulai ya. Yang pertama itu sistem yang pertama adalah Yang pertama yaitu adalah pengertian sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah keseluruhan tata cara untuk mengkoordinasikan perilaku masyarakat. Dalam kurung yaitu para konsumen, produsen, pemerintah, bank dan sebagainya. Dalam menjalankan kegiatan ekonomi, yaitu di sini anak-anak semuanya tahu kegiatan ekonomi itu contohnya seperti apa? Orang jualan Bu. Ya, bisa. Di sini Ibu jawab ya. Kegiatan ekonomi itu contohnya produksi, distribusi, konsumsi, dan investasi. Nah, keempat kegiatan ini adalah termasuk dengan kegiatan ekonomi, sehingga menjadi satu kesatuan yang teratur dan dinamis, dan kekacauan yang terjadi dapat dihindari. Oke, Ibu ulangi ya. Dicatat ya apa yang perlu dicatat di sini. Artinya adalah sistem ekonomi itu adalah keseluruhan tata cara untuk mengkoordinasikan perilaku masyarakat. Ya, perilaku masyarakat itu contohnya seperti para konsumen, para produsen, pemerintah, bank dan sebagainya. Dalam menjalankan kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan ekonomi itu terbagi menjadi 4. Coba sebutkan Kak Farah tadi apa? Udah dengar Ibu kan? Nah, jadi yang pertama itu adalah produksi ya Kak Farah ya. Yang kedua distribusi. Yang ketiga konsumsi dan yang keempat investasi. Itu sehingga menjadi satu kesatuan yang teratur dan dinamis dan kekacauan yang dapat dihindari. Yang kedua di sini Ibu menjelaskan tentang macam-macam sistem ekonomi. Macam-macam sistem ekonomi itu yang pertama yaitu sistem ekonomi komando atau terpusat. Di sini kita sering mendengar istilah komunisme atau sosialisme kan, yang pasti. Jadi jadi kedua kata tersebut memiliki pengertian yang sama, namun berbeda sebutannya, tapi pengertiannya sama ya. Akan tetapi kemudian komunisme itu dipakai untuk menyebutkan sosialisme paling radikal yang menuntut penghapusan total terhadap hak-hak pribadi. Sementara itu, sosialisme adalah ajaran dan gerakan untuk menganut bahwa keadilan sosial tercapai melalui penghapusan dan hak milik untuk pribadi, ya. Jadi di sini sistem ekonomi komando, terpusat atau komunisme, di sini dalam pelajaran ini kita gunakan istilah sistem ekonomi komando ya, yang artinya adalah suatu sistem dengan kendali yang ketat, berada di pihak pemerintah dalam menentukan kepemilikan bisnis, laba, alokasi, dan sumber daya yang mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama ya. Yang kedua yaitu kita bahas tentang maaf ya. Di sini Ibu jelaskan lagi yaitu tentang ekonomi komando. Ekonomi komando itu ada ciri-cirinya ya, adik-adik ya. Jadi di sini yang pertama itu ciri-cirinya sumber daya alam. Ibu ulangi. Semua sumber daya ekonomi dikuasai oleh negara atas nama rakyat ya.
Yang kedua yaitu seluruh kegiatan produksi diusahakan bersama. Ya, yang ketiga yaitu harga dan penyaluran barang ditentukan dan dikendalikan oleh negara. Oke. Yang keempat adalah jenis pekerjaan dan pembagian kerja diatur oleh pemerintah tersebut. Oke. Di sini yang pencetusnya ya yang kita kenal sebagai pencetus ekonomi komando yaitu adalah Karl Marx. Ya, nanti Ibu kasih lihat gambarnya ya. Yaitu di sini Ibu bahas tentang itu positifnya nilai ekonomi sistem penjalanan sistem ekonomi komando itu adalah pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap sebuah perekonomian tersebut. Yang kedua, pemerintah dapat menentukan jenis produksi dan ekonomi. Yang ketiga, pemerintah mengatur distribusi barang-barang. Yang keempat, pemerintah mudah melaksanakan pengendalian dan pengawasan. Keburukan dari sistem ekonomi komando tersebut yaitu yang pertama adalah hak milik perseorangan tidak ada. Hak milik perseorangan tidak ada ya, ingat ya. Jadi yang kedua adalah potensi dan kreativitas masyarakat tidak berkembang. Karena di sini mengapa tidak berkembang? Karena di sini semua sistem ekonomi itu bertanggung jawab terhadap pemerintah setempat ya. Yang kedua di sini adalah sistem ekonomi Ibu akan menjelaskan yang kedua yaitu sistem ekonomi pasar atau kapitalisme murni. Sistem kapitalisme murni ini menurut Albert Einstein mulai berkembang di Inggris pada abad 18 Masehi, sebelum Masehi. Kemudian menyebar luas di kawasan Eropa Barat Laut dan Amerika Utara. Ya, jadi sistem ekonomi pasar itu memiliki pengertian. Coba di sini Kak Farah jangan main HP lagi ya. Coba Iya, simpan Bu. dulu HP-nya. Iya, Bu. Dengerin Ibu dulu ngomong ya. Iya, Bu. Coba Kak Farah jawab, sistem ekonomi pasar itu apa pengertiannya? Sistem yang ada di ekonomi mungkin, Bu. Kan, jangan dengar Ibu ngomong. Makanya Kak Farah ya, jangan main HP dulu ya kalau belajar ya. Iya, Bu. Lihat Ibu di sini tulis apa yang bisa ditulis ya Kak Farah ya. Jadi di sini sistem ekonomi pasar yaitu sistem ekonomi mengedepankan jumlah permintaan dan penawaran dalam pasar ya. Sistem ekonomi tersebut dikenal juga dengan sistem perekonomian liberal karena adanya kebebasan bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi ya. Yaitu tidak sekedar dalam sistem ekonomi pasar, kepemilikan modal yang berperan paling besar dalam lingkungan tersebut hingga sering disebut dengan sistem perekonomian kapitalis. Maaf ya, sistem perekonomian kapitalis sering disebut ya. Kelebihan sistem ekonomi pasar ini adalah penggunaan sumber dayanya secara maksimal. Yang kedua, produksi didasarkan pada permintaan pasar sehingga sesuai kebutuhan masyarakat dan tidak berlebihan. Yang ketiga, adanya kegiatan ekonomi sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Kekurangan sistem ekonomi pasar yaitu adalah kemungkinan munculnya monopoli oleh pihak-pihak yang memiliki modal yang paling besar. Ya. Yang kedua, kemungkinan tidak jujur sangat tinggi karena semua pihak ingin mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Ya. Yang ketiga yaitu adalah sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran ini, pemerintah dan swasta mempunyai peranan yang berimbang dalam kegiatan ekonomi ini. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran ini adalah yang pertama adalah gabungan dari sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi komando. Jadi gabungan dari sistem ekonomi komando dan sistem ekonomi pasar itu adalah ciri-ciri dari sistem ekonomi campuran. Yang kedua, barang modal dan sumber daya yang vital dikuasai langsung oleh pemerintah. Yang ketiga, pemerintah melakukan intervensi dengan cara membuat peraturan, menetapkan kebijakan fiskal, moneter, dan membantu mengawasi kegiatan sektor swasta. Ya. Yang keempat yaitu adalah peran pemerintah dan swasta berimbang. Di sini juga dalam sistem ini pemerintah dapat mengatur, mengawasi, menstabilkan, dan memajukan ekonomi nasional secara
keseluruhan dengan mendorong dan membimbing inisiatif swasta dan prasarat masyarakat. Pada umumnya, campur tangan pemerintah dalam perekonomian melalui kebijakan fiskal dan moneter ya. Jadi pemerintah campur tangan dalam sistem ekonomi ini melalui kebijakan fiskal dan kebijakan moneter ya. Di sini juga pada saat dipastikan tidak ada satu negara pun yang menganut sistem ekonomi komando ataupun sistem ekonomi pasar secara murni. Pada saat ini ya, tidak ada yang murni lagi ya, semua udah menerapkan sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi komando, sistem ekonomi pasar, dan sistem ekonomi campuran adalah 3 sistem yang secara umum dikenal di seluruh dunia dan sering dipakai ya. Yang terkenal di seluruh dunia itu yang pertama adalah apa Kak Farah? Sistem ekonomi apa? Kak Farah nih suka nggak dengar ibu. Coba belajar dulu, coba baca bukunya. Pertama adalah sistem ekonomi komando. Yang kedua adalah sistem ekonomi Pasar. Kayak ngajar anak SD nih Kak Farah. Ayo, yang terakhir, ekonomi apa tadi yang terakhir ibu jelaskan? Yaitu sistem ekonomi campuran ya, campuran ya Kak Farah ya. Jadi di sini yang kedua ibu akan yang ketiga maaf ibu ulangi. Yang ketiga ibu akan membahas tentang sistem ekonomi demokrasi. Yaitu di sini ibu akan lanjutkan yaitu sistem demokrasi ekonomi. Sistem demokrasi ekonomi ini biasanya kita orang Indonesia ya yang pakai ya. Sistem di Indonesia itu menggunakan sistem demokrasi ekonomi atau biasanya dikenal dengan sistem ekonomi Pancasila. Ya. Jadi sistem perekonomian ini hanya dianut oleh masyarakat Indonesia, ya. Pada sistem perekonomian Pancasila, sistem perekonomian ini didasarkan pada asas kekeluargaan dan gotong royong, ya. Jadi di sini dari rakyat dan untuk rakyat, ya. Jadi landasan dari menggunakan sistem ini yaitu adalah undang-undang. Berdasarkan undang-undang ya, berdasarkan undang-undang 1945. Jadi kebijakan sistem ekonomi Pancasila ini yang pertama adalah masyarakat punya kesempatan untuk mengembangkan potensi dan kreativitas dan selama tidak menghambat kepentingan masyarakat lain. Itu bebas ya. Jadi yang kedua itu masyarakat bebas memiliki dan memilih dan menentukan jenis pekerjaan apa yang mereka inginkan ya, atau apa yang mereka kehendaki. Yang ketiga yaitu pemanfaatan sumber daya alam secara optimal untuk kepentingan masyarakat tersebut. Yang terakhir adalah pemerintah berperan untuk mengatur kegiatan perekonomian dapat menunjang berkelangsungannya hidup di dalam masyarakat tersebut. Kelemahan dari sistem ekonomi ini adalah berpotensi menumbuhkan eksploitasi manusia dari bangsa lain ya. Yang kedua yaitu negara sangat berperan sekaligus dapat mematikan potensi ekonomi di luar sektor negara tersebut, yaitu hanya di daerah Indonesia saja, tidak bisa pergi keluar. Yang ketiga yang terakhir yaitu adalah adanya potensi pemusatan kekuatan ekonomi pada kelompok tertentu, contohnya dalam bentuk monopoli ya, contohnya pengusaha-pengusaha yang banyak modal. Jadi dia melakukan yang mana yang lebih banyak modal, yaitu melakukan monopoli ya terhadap ekosistem ekonomi ini. Sistem ekonomi Pancasila juga baik. Di sini oleh karena itu pemanfaatan dari dari sistem ekonomi Pancasila itu baik ya, berdampak baik ya untuk Indonesia ya, untuk masyarakat Indonesia. Baik, di sini Ibu sudah selesai menjelaskan. Untuk anak-anak di sini Ibu jelaskannya udah jelaskan atau masih ada yang ingin ditanyakan? Apa tadi Farah jawabannya itu pertanyaannya? Saya ingin bertanya Bu, apa sih sistem ekonomi yang terkenal di dunia tuh Bu? Ada sistem apa aja? Jadi sistem yang terkenal di dunia itu ada 3 sistem ya. Yang pertama adalah sistem ekonomi komando. Yang kedua sistem ekonomi pasar. Yang ketiga sistem ekonomi campuran.
Jadi 3 sistem itu dikenal di seluruh dunia. Ya, Farah ya. Ya, Bu. Jelas Farah? Jelas Bu? Ya, baik. Ada yang pertanyaan lain yang belum jelas? Tidak ada. Tidak ada. Baik. Nanti ibu akan kasih tugas untuk anak-anak ya. Nanti akan ibu kirim lewat. Nanti akan ibu bagikan. Nanti akan ibu bagikan lembaran soalnya. Jadi anak-anak tinggal jawab ya. Nanti ibu tinggal di kelas. Nanti ketua kelasnya kumpulkan ke ibu ya. Oke? Ya Bu. Baik. Terima kasih untuk hari ini. Selamat pagi.